I'm starting to feel some. Selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, bagaimana Ibu kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik ya Ibu ya, sehat terus. Pertama-tama, sudah kenal belum dengan kami semua di sini Ibu? Belum. Belum ya Ibu ya. Maka dari itu saya perkenalkan dulu. Pertama-tama, saya di sini Lasti Pradipta Permana, mahasiswa dari Stikes Yogyakarta, bisa dipanggil Lasti. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Nabila Sofadani, bisa dipanggil Nabila. Saya sebagai penulis 1. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Niken Pusulestari. Di sini saya sebagai penulis 2. Sudah kenal Ibu ya. Pertama-tama, jadi pada pagi hari ini kami akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit menular tuberkulosis paru pada lansia Ibu ya. Kemudian sebelumnya saya akan menjelaskan rangkaian susunan acara penyuluhan. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada penutup. Kemudian mari Ibu kita buka acara penyuluhan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa tidak pernah cukup. Kemudian untuk sesi selanjutnya, sesi pembacaan materi, saya serahkan kepada teman saya, Mbak Nabila. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian TBC. Sebelumnya, apakah ibu-ibu tahu penyakit TBC itu apa? Tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian TBC, yaitu yang juga dikenal dengan singkatan TBC, merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis sendiri dapat menyerang bagian tubuh manapun, tetapi yang tersering dan paling umum adalah infeksi tuberkulosis pada paru-paru. Walaupun biasanya menyerang paru-paru, tetapi penyakit ini dapat memberi dampak juga pada tubuh lainnya, seperti sistem saraf pusat, jantung, kelenjar, dan getah bening. Selanjutnya, apakah ibu-ibu tahu apa penyebab TBC? Tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyakit TBC adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri penyebab TBC ini umumnya menyerang paru-paru. Bakteri bisa menyebar ke orang lain melalui percikan air liur yang dilepaskan ke udara saat penderita TBC bersin, batuk, atau mudah. Meski dapat menyebar melalui udara, penularan penyakit TBC tidak semudah menyebabkan flu atau batuk. Proses penularan bakteri TBC membutuhkan kontak yang cukup dekat dan lama dengan penderitanya. Nah, mengapa lansia rentan terinfeksi penyakit tuberkulosis? Lansia lebih rentan terhadap penyakit TBC lantaran umumnya kondisi kekebalan tubuh mereka sudah menurun. Keterentanan ini juga bisa bertambahnya karena lansia memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Pada kebanyakan orang, sistem kekebalan tubuh yang sehat mampu melawan infeksi bakteri. Tetapi tidak demikian pada orang tua atau lansia yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah seiring dengan bertambahnya usia. Baik, saya akan menjelaskan cara penularan TBC ya ibu-ibu. Yang pertama itu, penderita TBC aktif membersihkan lendir atau dahak saat batuk atau bersin. Bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Penyakit TBC tidak menular melalui kontak fisik seperti pencapet tangan atau menyentuh peralatan yang telah terkontaminasi bakteri TB. Selain itu, berbagai makanan atau minuman dengan penderitaan tuberkulosis juga tidak menyebabkan seseorang tertular penyakit ini ya ibu-ibu.
Baik ibu-ibu, saya akan membacakan jenis-jenis TBC ya ibu. Yang pertama itu ada TB paru, TB tulang, TB urogenital, TB limfadenitis, TB miliar, dan TB liver. Selanjutnya ada TB saluran pencernaan, TB kulit, TB meningitis, TB periotonitis. Selanjutnya ada gejala umum TB. Yang pertama itu bentuk berkepanjangan baik berdahak maupun tidak dari 3 minggu atau lebih. Yang kedua, batuk darah. Yang ketiga, nyeri dada atau nyeri saat bernapas. Selanjutnya ada berkeringat di malam hari meskipun tidak melakukan kegiatan. Yang kelima itu ada penurunan berat badan. Yang selanjutnya ada kelelahan. Yang selanjutnya ada demam. Dan yang terakhir adalah kehilangan nafsu makan. Nah, selanjutnya komplikasi TB. Komplikasi dini pleuritis, efusi pleura, emphysema, dan usus. Yang selanjutnya ada komplikasi pada stadium lanjut. Komplikasi-komplikasi yang sering terjadi pada penderita stadium lanjut adalah yang pertama hemoptysis masif, yang kedua kolap lupus akibat sumbatan ductus, yang ketiga bronkiektasis, yang keempat ada pneumotoraks spontan. Yang terakhir ada penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, sendi, ginjal, dan sebagainya. Nah, ada cara pencegahan TB. Yang pertama, tindakan pencegahan tuberkulosis bagi orang yang belum terinfeksi. Yang pertama adalah ada berusaha mengurangi kontak dengan penderita tuberkulosis paru aktif. Yang selanjutnya selalu menjaga standar hidup dengan baik. Caranya bisa dengan mengonsumsi makanan yang bernilai gizi tinggi, menjaga lingkungan selalu sehat baik, itu di rumah maupun di tempat kerja, dan menjaga kebugaran tubuh dengan cara menyempatkan dan meluangkan waktu untuk berolahraga. Yang terakhir ada pemberian vaksin BCG pada balita. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kasus infeksi tuberkulosis yang lebih berat. Vaksin BCG secara rutin diberikan kepada semua balita. BCG vaksinasi diberikan pertama-tama pada bayi dengan perlindungan bagi ibunya dan keluarganya. Baik, terima kasih. Sampai sini saja materi yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada Mbak Moderator. Bagus, terima kasih kepada Mbak Nabila yang sudah menyampaikan materinya. Bagus sekali ya Mbak ya. Tepuk tangan untuk Mbak Nabila. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab yang selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Mbak Niken. Baik, terima kasih. Setelah teman saya melakukan penyuluhan tadi, apakah ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan ibu. Saya ingin bertanya, kenapa lansia itu rentan terhadap penyakit TB? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab ya Bu. Lansia lebih rentan terhadap penyakit TB lantaran umumnya kondisi kekebalan tubuh mereka sudah menurun. Kerentanan ini juga bisa bertambah karena lansia memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Pada kebanyakan orang, sistem kekebalan tubuh mereka yang sehat mampu melawan infeksi bakteri. Nah, apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak, di sini saya kembali yang ingin bertanya kepada ibu-ibu di sini. Apa saja gejala umum TB? Apakah ibu-ibu bisa menjawab? Saya Mbak. Baik. Yang pertama itu batuk berkepanjangan baik berdahak maupun tidak dari 3 minggu atau lebih. Yang kedua, batuk darah. Yang ketiga, nyeri dada atau nyeri saat bernapas. Yang keempat, berkeringat di malam hari meskipun tidak melakukan kegiatan. Yang kelima, penurunan berat badan. Yang keenam, kelelahan dan demam. Wah, bagus sekali ya jawabannya. Berarti ibu sudah paham ya? Paham. Baik, kalau begitu saya akan melanjutkan ke kesimpulan ya Bu.
Tuberkulosis atau TB yang juga dikenal dengan singkatan TBC merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Penyakit ini disebabkan oleh hasil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis sendiri dapat menyerang bagian tubuh manapun. Tetapi yang tersering dan paling umum adalah infeksi tuberkulosis pada paru-paru. Walaupun biasanya menyerang paru-paru, tetapi penyakit ini dapat memberi dampak dan juga pada tubuh lainnya, seperti sistem saraf pusat, jantung, kelenjar getah, bening, dan lainnya. Baik, itulah hasil kesimpulan yang saya dapatkan. Setelah itu saya serahkan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mbak Niken atas kesimpulan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Baik, mari kita tutup acara penyembuhan pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk ibu-ibu sekalian yang telah mengikuti serta berperan dan juga berdiskusi secara aktif pada pilihan hari ini. Apabila ada kesalahan pada perkataan kami ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum